Most 16, 17-year-old kids, they make a bad choice, something hurts somebody's feelings, show up at the prom drunk. They get sent to get grounded. Then there's kids, they make a bad choice. Somebody ends up shot dead in the parking lot. Assalamualaikum sobat guguleran yang budiman, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Bang Takur Movie yang kali ini akan menceritakan kepada Anda sebuah kisah inspiratif yang akan membuat Anda bersemangat menjalani hidup Anda ke depan. Tanpa berlama-lama untuk berbacot ria karena akan membuat waktu Anda semakin terbuang sia-sia, mari kita mulai aja alur ceritanya. Kisah bermula di sebuah penjara anak bermasalah yang sedang melakukan rehabilitasi. Terlihat salah satu anak, sebut aja Roger, yang terbangun di saat yang lain tertidur. Ternyata dia sengaja bangun untuk melakukan pemukulan ke teman satu asramanya karena masalah dendam pribadi. Alhasil, dia pun terpaksa dikirim ke kota kecil sebagai hukuman atas tindakannya. Saat tengah malam, dia pun dikagetkan dengan seseorang yang tiba-tiba memukuli dia saat sedang tertidur. Bukan tanpa alasan orang itu memukul Roger saat sedang tertidur. Ternyata itu sebagai balasan dari apa yang Roger lakukan sebelumnya. Orang yang memukuli Roger itu ternyata Sean Porter, salah satu penjaga atau sipir penjara yang bekerja di sana. Sean pun menanyakan kenapa Roger melakukan hal bodoh itu. Roger memberi alasan kalau dia hanya membalas dendam atas pengeroyokan temannya. Sean yang ditugaskan untuk merehab mereka mencoba menyadarkan Roger kalau sebentar lagi dia akan keluar dan akan menjalani hidup seperti biasa. Maka dari itu Sean berharap Roger akan berubah ke depannya. Pindah ke keesokan harinya, di mana Roger telah bebas dari masa tahanan dan bertemu dengan temannya Willy. Saat mereka sedang berjalan pulang, tiba-tiba mereka didatangi dua orang yang meminta Roger dan Willy untuk bergabung bersama mereka karena ada masalah antar geng. Karena Roger dan Willy ikut geng, mau tak mau mereka pun harus ikut. Willy sempat membujuknya untuk tidak terjerumus lagi, tapi akhirnya Roger pun setuju untuk ikut. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba mereka diserang oleh kelompok yang lain yang membuat salah satu dari tim mereka tertembak. Roger dan Willy pun berhasil kabur dari kejaran geng itu sampai di mana Roger tertabrak dan meninggal di tempat. Willy yang menyaksikan kejadian itu di depan matanya shock dan semakin dendam terhadap geng yang menyerang mereka. Saat polisi sedang melakukan olah TKP, terlihat Willy pun dihampiri oleh ketua geng mereka dan berjanji akan menuntut balas atas kematian Roger. Willy pun diminta untuk membunuh saudara klik rival geng mereka di sebuah toko. Dia pun diberi sebuah pistol untuk membunuh Anthony. Tanpa pikir panjang, Willy langsung berangkat menemui Anthony dan berniat membunuhnya. Tapi saat sudah berada di hadapan Anthony, Willy pun ragu sampai di mana dia refleks melepaskan tembakan karena dia dikagetkan. Willy yang merasa ketakutan akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Sesampainya di rumah, Willy yang mempunyai masalah keluarga yang mana dia tidak suka dengan bapaknya yang sering menyiksa ibunya. Karena Willy yang sedang dalam keadaan kacau, akhirnya dia mengancungkan senjata yang dia bawa sambil mengancam dan menyuruh bapaknya untuk pergi. Bapaknya yakin Willy tidak akan berani melakukan hal itu, tapi ternyata Willy menembak tepat di perut yang membuat bapaknya tumbang dan mati. Scene pindah ke Sean yang sedang jalan pulang menuju rumahnya. Saat di jalan dia sempat mampir ke sebuah lapangan football yang mana sedang ada pertandingan di sana. Dia pun sempat berpikir untuk membuat tim football dengan anak-anak lapas. Di keesokan harinya, Sean menunjukkan kepada atasannya sebuah program bagi anak-anak untuk menjadi pemain football. Sempat dapat penolakan dari pengawas yang lain, tapi akhirnya dia dapat izin dari atasannya karena alasan yang masuk akal. Pindah ke Willy, akhirnya dia dimasukkan ke penjara tempat Sean bekerja untuk mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Di dalam hutan, Willy mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari teman-temannya yang ada di sana. Salah satunya dia bertemu dengan rival gengnya yang membuat dia hampir berkelahi. Di malam harinya, Sean mengumumkan bahwa dia akan membuat tim football yang mana semua tahanan sempat minder, tapi akhirnya mereka tetap ikut meskipun ada yang menolak. Beda halnya dengan Junior, dia tidak diizinkan untuk gabung karena indisipliner yang dia miliki. Di keesokan harinya, Sean dan Malcolm mulai mencari tim untuk sparring dengan timnya, yang mana banyak dari mereka menolak karena alasan mereka kriminal. Sampai akhirnya ada salah satu tim yang bersedia untuk sparring dengan tim Sean. Mereka dijadwalkan untuk bertanding di hari Sabtu, bahkan Sean juga mendapatkan pertandingan untuk satu musim penuh.
Di siang harinya, Sean mulai mengumpulkan tim untuk mendapatkan ujangan, arahan, dan mulai melakukan latihan dasar di mana tim mereka disebut Mustang. Dengan penuh semangat, mereka pun berlatih untuk meningkatkan kualitas fisik mereka. Hari demi hari mereka lalui berlatih sampai di mana Evan menyerah karena menurut dia ini semua akan sia-sia. Tapi tidak dengan yang lain, mereka tetap mengikuti latihan sesuai instruksi Sean. Di malam hari saat Sean mengajarkan taktik, dia melihat junior yang berlatih sendiri di lapangan. Sean segera menghampirinya untuk menanyakan apa yang membuat dia melakukan itu. Junior mengatakan kalau dia meluapkan kekesalan dan kesedihannya dikarenakan hari ini adalah hari ulang tahun anaknya dan dia melewatkannya karena sedang mendapatkan hukuman. Junior pun meminta kepada Sean untuk dimasukkan ke dalam tim dengan alasan dia tidak mau menjadi pecudak lagi dan dia ingin membuat anaknya bangga. Di keesokan harinya mereka melakukan latihan seperti biasa. Tapi dasar mental preman tetap aja ada perkelahian di antara mereka. Mereka tetap belum bisa menahan amarah dan emosi di antara mereka sendiri. Tim pun tetap melakukan latihan sampai di mana salah satu dari mereka meminta untuk istirahat terlebih dahulu. Tapi Sean tidak mengizinkannya sampai di mana mereka berlatih sesuai yang Sean instruksikan. Akhirnya Willy membuat inisiatif dengan duduk dan tak mau berlatih sampai mereka sama mendapatkan air. Tindakan ini pun diikuti oleh pemain lain. Sean yang melihat kejadian itu bukannya marah, tapi malah tersenyum. Setidaknya mereka sudah sedikit ada kepedulian di antara sesama tim, meskipun hal kecil tapi sangat besar arti perubahannya bagi Sean. Saat mereka beristirahat di tempat mereka, Sean datang membawa seragam football yang membuat mereka senang. Dan akhirnya mereka mulai berlatih dengan menggunakan kostum untuk pertama kalinya. Di malam harinya mereka diizinkan menulis surat untuk orang yang mereka sayangi, tak terkecuali Willy yang menulis surat untuk kekasihnya Dylan. Sean yang membaca sangat tertegun dengan isi surat itu, di mana Willy menceritakan perkembangan dia di dalam lapas dengan tim footballnya. Di keesokan harinya mereka tetap berlatih seperti biasa sampai di mana Junior dijatuhkan yang membuat dia cedera dan harus dirawat di rumah sakit. Mendengar hal itu, beberapa dari mereka sempat pesimis karena tanpa Junior mereka lemah, tapi Sean tetap menyemangati mereka. Akhirnya tibalah di hari di mana mereka akan bertanding pertama kalinya. Terlihat semua antusias, begitupun dengan Junior yang ikut meskipun tidak bisa bermain. Di sana juga terlihat Evan yang awalnya keluar karena menganggap ini semua sia-sia. Akhirnya dia menyesal karena keputusannya sendiri. Tapi Sean yang melihat hal itu mengajak Evan untuk ikut, bukan sebagai pemain tapi jadi manajer peralatan. Tentu saja Evan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan penuh kegembiraan dia segera bergabung dengan tim. Tibalah mereka di ruang ganti untuk mempersiapkan segala keperluan untuk bertanding. Tak terkecuali Willy dan Loan yang ikut juga, meskipun terlihat dendam dan permusuhan di antara mereka yang masih ada. Saat masuk ke lapangan, mereka pun dikagetkan karena banyak penonton yang melihat dan membuat mereka kena mental. Alhasil pertandingan mereka pun tidak sesuai dengan yang diinstruksikan, di mana semua formasi tetap kacau dan berantakan. Di pertandingan pertama mereka pun dikalahkan dengan skor yang sangat menyakitkan, yaitu 38-0. Tak satu pun poin yang mereka dapatkan. Hal itu membuat mereka kecewa dan semakin down. Sesampainya di lapas pun mereka merasakan kekecewaan dan tak mau untuk bermain lagi. Tapi Junior datang dan mencoba untuk mengembalikan semangat teman-temannya. Pindah ke Sean, di mana dia dipanggil kepala sipir yang berniat untuk menghentikan program tim football itu. Sean pun sempat terdiam kecewa dengan keputusan itu. Tapi ternyata dia dikagetkan dengan anak-anak yang mulai berlatih kembali tanpa instruksi Sean. Ternyata Junior lah yang mengembalikan semangat mereka. Akhirnya mereka meneruskan tim ini dengan kemenangan demi kemenangan dan semakin kompak. Mereka pun mulai bisa melupakan kisah masa lalu yang kelam di antara mereka. Tapi tetap mereka masih banyak catatan yang harus diperbaiki. Salah satunya Willy yang masih ragu untuk berlari karena takut untuk dijatuhkan. Sampai akhirnya saat latihan, Sean pun menggunakan kostum tim untuk memberikan arahan kepada Willy agar di pertandingan selanjutnya Willy bisa menjatuhkan lawannya. Percobaan demi percobaan yang Willy lakukan tetap tidak membuahkan hasil. Sampai di mana dia mempunyai semangat yang tinggi dan berhasil menjatuhkan Sean dengan teknik yang diberikan oleh Sean. Hal itu pun disambut sukacita oleh teman-temannya. Dan akhirnya pertandingan selanjutnya pun Willy berhasil membuat angka yang membuat tim mereka menang secara beruntun. Terlihat Willy dan Loan pun mulai bisa memaafkan satu sama lain. Tiba di lapas, mereka pun meluapkan kegembiraan dengan berenang dan bersukacita bersama. Scene pindah ke tempat mereka beristirahat, di mana seperti biasa mereka diperbolehkan menulis surat untuk orang yang mereka sayangi.
Saat Sean membaca surat untuk Willy yang tak pernah dibalas, dia pun berinisiatif untuk langsung mengantarnya kepada Dylan. Tapi saat berada di tempat Dylan, Sean pun terkejut karena Dylan tak pernah mendapatkan surat dari Willy. Ternyata surat yang ditulis Willy selalu dibuang oleh ayah Dylan. Scene pindah ke pertandingan selanjutnya di mana ketua geng Willy datang untuk memberikan semangat kepada Willy. Mereka pun bertanding dengan penuh semangat dan memperoleh kemenangan yang membuat mereka berhasil masuk ke babak playoff. Tiba-tiba di mana ketua geng Willy menghampiri Loan yang sejatinya rival di geng mereka. Dengan cepat Loan ditembak yang membuat dia tumbang. Willy yang melihat hal itu segera berlari menyerang ketua gengnya untuk segera menyelamatkan Lane. Kejadian itu pun membuat Willy sedih dan merasa bersalah. Saat di rumah sakit, Malcolm menceritakan kepada Sean bahwa mereka dicoret dari playoff karena kejadian kemarin. Tapi Sean yang mempunyai semangat tinggi untuk merubah anak-anak itu menjadi lebih baik, segera mendatangi komite dan mengajukan banding agar mereka tetap bisa melakukan playoff. Komite pun tidak bisa mengizinkan dan memberi izin dikarenakan alasan keamanan. Mereka sempat terdiam sampai di mana kepala sipir menjamin keamanan saat mereka bertanding. Dan akhirnya saat hari pertandingan mereka dapat dukungan pengamanan dari polisi dan dari pihak keamanan setempat, yang mana ini membuat sebuah terobosan terbaru untuk rehabilitasi. Begitupun dengan para pemain yang bersemangat dan mendapatkan dukungan dari semua pihak termasuk dari pihak luar dan para sahabat mereka. Pertandingan pun akan segera dilaksanakan yang mana lawan mereka adalah tim yang pernah menghajar mereka di pertandingan awal. Sean pun terus menyemangati timnya kalau sekarang timnya sudah berbeda dengan yang lalu. Saat pertandingan akan dimulai, Loan datang dengan balutan cedera yang dideritanya. Tapi itu tidak menimbulkan dendam kepada Willy, malah memberikan respect kepada Willy untuk bekerja lebih keras lagi. Saat akan melakukan coin toss, tim lawan pun mengirim 8 orang yang maju. Begitupun dengan Mustang yang maju semua untuk membuat mereka gemetar. Hal itu pun berhasil yang membuat pelatih tim lawan agak gemper melihat kekompakan tim Mustang. Pertandingan pun dimulai di mana terlihat Mustang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Terbukti mereka berhasil mencetak skor dan mengimbangi permainan tim lawan. Meskipun masih sempat dan kerap melakukan kesalahan, tapi mereka tetap melakukan pertandingan dengan penuh semangat. Tapi tidak dengan Willy yang masih belum bisa menemukan ritmenya dan masih bisa dijatuhkan oleh lawan. Di ruang ganti terlihat tim Mustang lusuh dan seperti tidak ada harapan. Malcolm menceritakan hal itu kepada Sean, tapi jawaban Sean dengan penuh keyakinan menganggap kalau mereka sudah siap di babak kedua. Willy pun berbicara kepada timnya kalau kita sudah menang dan akan jadi pemenang, itu yang diingat dari perkataan Sean. Sean yang terus menyemangati timnya untuk berubah, hal itu yang membuat semangat mereka kembali dan siap di babak kedua. Di babak kedua mereka bertanding tanpa beban dan bermain lepas yang membuat tim lawan kewalahan. Blok demi blok mereka lakukan dan permainan pun mereka semakin membaik sampai di mana Willy meminta yang lain untuk merubah taktik, di mana dia akan beralih untuk melakukan takedown. Willy pun berhasil mengalahkan rasa takutnya dengan mencetak skor yang membuat angka tim mereka mendekati angka tim lawan. Saat waktu hanya tinggal beberapa detik lagi, Junior masuk di saat genting yang membuat semua orang kaget. Kepercayaan mereka pun bertambah dengan masuknya Junior. Junior menunjukkan permainan yang sangat berkualitas di mana dia berhasil memblok pertahanan lawan 2 orang sekaligus yang membuat Willy bebas berlari dari ujung lapangan. Meskipun berhasil diblok, tapi posisi Willy sudah berada di akhir lapangan yang mana itu membuat angka tim Mustang bertambah dan mereka pun memenangkan pertandingan. Dan pertandingan pun berakhir. Setelah pertandingan itu banyak perubahan di diri masing-masing tim Mustang dan bagi Sean, ini keberhasilan mereka untuk merubah semuanya.